Hello, my dear students. Welcome back to our English class. Selamat berjumpa kembali anak-anak saya yang terkasih di kelas pembelajaran bahasa Inggris kita, bahasa Inggris wajib. Nah, kita sudah memasuki bab yang kelima dan pertemuan yang kedua. Dan pada bab ini kita diminta untuk mempelajari yang namanya kalimat pasif atau passive voice. Nah, nanti kita diminta untuk bisa menggunakan kalimat ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka untuk pertemuan yang kedua ini, kita akan mempelajari pola kalimat. Ya, pola kalimat atau bagaimana membuat kalimat pasif. Dan bagaimana nanti mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Jadi Mem harap anak-anak Mem sekalian bisa mengikutinya dengan baik. Mari kita mulai. Nah, ya, kalimat pasif atau passive voice itu kita gunakan ya ketika kita ingin menekankan pada aksi. Aksi maksudnya pekerjaan yang ada di dalam kalimat dan mau menekankan ya objek. Objek itu berarti yang dikenai pekerjaan. Ya. Bukan fokus pada siapa yang melakukannya, bukan ya. Tapi kita fokus pada pekerjaan dan yang dikenai pekerjaan. Nah, itulah kita gunakan kalimat pasif. Nah, kalimat pasif ya, itu berarti bahwa action itu tadi ya, pekerjaan atau kejadian di dalam kalimat tersebut itu lebih penting ya. Kita beranggapan itu lebih penting daripada si pelakunya. Daripada si pelaku. Oke. Jadi action itu lebih penting daripada si pelaku. Maka kita gunakan kalimat pasif. Yang kedua, kita gunakan kalimat pasif apabila kita berpikir bahwasanya si pelaku atau subjeknya itu, si pelaku tidak diketahui. Jadi kalau kita tidak tahu siapa yang melakukan itu, lebih baik kita gunakan kalimat pasif daripada kalimat aktif. Nah, yang ketiga, kalimat pasif boleh kita gunakan ketika si subjek, si pelaku, kita ketahui. Dan itu boleh kita letakkan nanti di bagian belakang. Ya, kita letakkan nanti si pelakunya atau si subjek atau si pelakunya itu di bagian belakang. Kalau dalam kalimat pasif, dia di bagian belakang. Nah, contoh, examples. Oke ya, ini dia, sorry ya. She writes, ini ada S-nya ya, sorry ya. She writes the letter. Ini aktif. Ya, dia menulis surat. Ini ada S-nya, harusnya ya. She writes. Nah, itu berarti dia menggunakan present tense. Nah, bagaimana kalau kalimat pasifnya? Nah, kalau kalimat pasifnya menjadi the letter is written. Nah, ini dia. By her. Her ini siapa? Her ini she. She ini her. Tapi karena dia kalimat pasif, maka subjeknya, ini tadi, subjeknya atau si pelaku diletakkan at the end, di belakang. Nah, inilah dia bedanya. Ya, kalau dia aktif, subjeknya di depan, si pelaku lah ya, si pelakunya di depan,
Nah, tapi kalau di kalimat pasif, si pelakunya di belakang. Kenapa? Karena itu tadi. Karena kita ingin menekankan action dan objek. Nah, ini dia letter. Letter ini kan tadi objek. Dia sekarang menjadi subjek. Write, written. Nah, yang mau ditekankan ini. The letter is written. Surat ditulis. Nah, itu yang lebih penting. Maka itu yang ditulis di luar, alias dia dirubah ke kalimat pasif. Ya, aktif dari aktif ke pasif. Nah, next, number 2, atau contoh yang kedua. Columbus discovered America. Aktif ya, kalimat aktif. Columbus menemukan Amerika. Berarti kalimat pasifnya. Nah, ini Columbus subjek atau si pelaku, dia pindah ke belakang. Ya, berarti objek tadi pindah ke depan. Amerika ditemukan oleh Columbus. Nah, kita gunakan kalimat pasif karena kita mau menekankan ini. Objek dan actionnya. Objeknya Amerika. Kenapa dengan Amerika? Ditemukan. Ditemukan. Nah, oleh siapa si Columbus? Nah, ini boleh ada, boleh tidak ya. Dalam kalimat pasif boleh ada, boleh tidak. Kalau ada, kita gunakan di at the end. Kita gunakan di bagian belakang atau di akhir kalimat. Next. Nah, untuk passive voice, kita punya pola. Pola itu bisa dikatakan rumus ya. Nah, subject, to be, past participle. Nah, semua kalimat punya namanya subjek ya. Kalau ini subjek ini agak perlu diperhatikan. Kalau dia kalimat aktif, ini ya, kalimat aktif, subjeknya Columbus. Tapi kalau di kalimat pasif, subjeknya Amerika. Di kalimat aktif, objek Amerika objeknya. Di kalimat pasif, Columbus objeknya. Jadi yang dimaksud dengan subjek di sini, kalau di dalam kalimat pasif, sudah tahu ya, kalimat pasif, subjek. Nah, kalau ditanya ini kalimat pasif, subjeknya mana? Subjeknya ya Amerika, karena di kalimat pasif ya. Nah, itu yang disebut dengan subjek ini ya, dalam kalimat pasif. Nah, berarti katanya subjeknya dulu, kemudian to be itu banyak ya, is, am, are, was, were, be, being, been, nah itu to be, jadi banyak. Nah, to be-nya ini, kamu harus sesuaikan dengan tenses. Nah, to be harus disesuaikan dengan tenses. Ya. Nah, setelah to be harus ada kata kerja past participle. Past participle itu kata kerja ketiga. Past participle kata kerja ketiga. Ya. Jadi tadi kalimat pasif terdiri dari subjek, to be, past participle. Ya, boleh ada objek, boleh keterangan, boleh. Tapi yang penting itu ini, subjek, to be, past participle. Atau kata kerja ketiga. Nah, kita lihat tenses. Maka kita lihat to be. Ya. Kita lihat to be. Harus kita lihat tensesnya. Ya, karena to be itu banyak. Oke. Jadi kalau tensesnya simple, present,
to be-nya am, is, are. To be. Setelah to be past participle. Nah, inilah dia past participle-nya. Ya, ini past participle-nya. To be-nya am, is, are. Simple present. Kalau present continuous, to be-nya am, is, are, being. Ada being-nya. Ini jangan lupa. Ya, ini harus. Kalau ini tadi boleh dipilih satu. Ya, sesuaikan dengan subjek. I pakai am. She pakai is. He pakai is. You pakai apa? Ya. You itu pakai are. We pakai apa? Are. They pakai are. Ya, jadi kalau ini dipilih satu sesuai dengan subjeknya. Tapi kalau being itu wajib ada. Wajib ada karena dia continuous. Kalau past participle itu sudah ya, tadi kita sudah terangkan. Nah, bagaimana kalau tensesnya simple past tense? To be-nya apa? Was, were. Pilih satu. Kata kerja ketiga. Past continuous juga. Was, were, continuous, being. Ada being-nya. Present, perfect. Has, have. Pilih satu. Been. Harus ada. Ya, been harus ada. Itulah to be-nya. Past perfect, had, been. Kalau ini memang satu ya. Kalau ini tadi boleh pilih. She pakai has. We pakai have. Nah, ini pilih salah satu sesuai dengan subjek. Tapi kalau had hanya satu ya. Past perfect itu hanya satu had-nya. Simple future, will, be. Nah, ini harus pakai ya. Itu menandakan dia simple future. Nah, kalau tadi past participle, semua pakai past participle. Semua pakai past participle alias kata kerja ketiga. Nah, ini contohnya ya. Is created, is being created, was created. Nah, ini sesuaikan dengan subjeknya. Oke. Nah, sekarang permasalahannya bagaimana mengubah, how to change, bagaimana mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Nah, identify the subject. Kenali dulu yang mana subjek, mana kata kerja, mana objek. Ini kamu kenalinya di kalimat aktif. Kalimat aktifnya kenali dulu yang mana subjek, kata kerja, dan objek. Ya. Nah, kalau tadi, nah ini kalimat aktif. Kita ambil ini aja ya. Columbus itu objek, subjek. Discovered itu kata kerja. Dan Amerika itu adalah objeknya. Nah, kemudian setelah kenal, ganti, change the object into subject. Ganti objek menjadi subjek. Ya, kita langsung aja ke contoh ya. Nah, ini dia example. Aktif, pasif. Mau mengubah aktif menjadi kalimat pasif. Susan cleans this room every day. Kenali dulu. Susan, subjek, cleans, kata kerja, this room, objek. Itu langkah pertama. Nah, langkah kedua, ubah objek menjadi subjek. Objek geser menjadi subjek. Ya, ini tadi objek,
menjadi subjek. Subjek berarti di depan posisinya. Ya, posisinya di depan. Nah, langkah ketiga, letakkan suitable helping verb atau auxiliary verb. Letakkan helping verb atau auxiliary verb itu sama ya. Kata kerja bantu, kata kerja bantu sama. Nah, kalau di sini tidak ada kata kerja bantunya. Nah, di nomor 4 ada kata kerja bantu. Has. Has ini disebut dengan helping verb atau auxiliary verb. Ya, ini dia. Nah, ini contoh dari helping verb. Jadi kalau ada ini gunakan dulu katanya. Nah, ya, kita gunakan atau letakkan. Ya, seperti ini. Active, the room looks nice. Titik. Somebody, seseorang telah membersihkannya. Somebody, subjek, telah, auxiliary, membersihkan, verb, it, objek. Langkah pertama tadi, objek, ya. Langkah pertama, objeknya pindahkan ke depan. Setelah itu, kalau ada auxiliary, masukkan auxiliary. Inilah auxiliary-nya. Auxiliary kemudian dimasukkan, ya. Nah, kemudian katanya langkah yang keempat, change the verb. Ganti kata kerja menjadi kata kerja participle atau kata kerja ketiga. Nah, mana tadi kata kerjanya? Clean. Nah, ini kebetulan kata kerjanya sudah bentuk ketiga. Maka kamu tinggal masukkan clean. Nah, kalau yang ini cleans. Ini masih kata kerja infinitif. Maka kamu harus rubah kata kerja ini menjadi kata kerja ketiga, clean. Oke. Nah, kemudian add the preposition by. Kemudian tambahkanlah preposition by. Nah, ini dia. By. Tambahkan. Nah, setelah itu apa? Rubah subjek menjadi objek. Rubah subjek menjadi objek. Tadi dia subjek menjadi objek. Setelah kata by. Nah, kalau yang ini tadi objek menjadi subjek. Nah, ini tadi. Jangan lupa, ini harus ya. Tadi Mem sudah bilang harus. Jadi jangan lupa, harus. Kalau simple present, present continuous. Nah ini Susan cleans. Nah, cleans. Ini present ya, dan kamu harus tahu ini kalimatnya present atau past tense atau continuous kah? Kamu harus tahu. Jadi kalau misalnya kamu sudah tahu, kamu gampang menggunakan to be-nya. Contohnya seperti ini. Susan cleans, ada S. Berarti present tense. Kalau present tense, oh berarti to be-nya is. Ya. Atau am atau are. Tapi karena room itu to be-nya is. Nah, somebody cleaned. Nah, ini clean-nya pakai ed. Oh, berarti kata kerja kedua. Kalau pakai kata kerja kedua, oh berarti tensesnya past tense. Kalau past tense, to be-nya, nah, kalau past tense, nah ini tadi, past tense, to be-nya was atau were. Maka room pakai was. Nah, ketiga, Susan is cleaning.
ada is, ada cleaning. Oh, berarti continuous tense. Kalau continuous tense, present continuous tense, am, is, are, ada being. Nah, berarti am, is, are, pilih satu. Is, karena roomnya satu, maka is-nya kita pakai. Nah, being-nya harus ada. Tadi Mem bilang kan, maka is being. Itulah continuous. Nah, somebody has cleaned it. Oh, ada has. Ada kata kerja ketiga. Berarti tenses-nya apa? Ada has, ada kata kerja ketiga, present perfect. Kalau present perfect, have-nya dipakai, tetap dipakai ya. Has-nya tetap dipakai, been to be-nya. Maka ini has-nya tetap dipakai, ya kan? Been to be-nya. Ya. Cleaned past participle. Clean past participle. Nah, ini juga past participle. Sekarang yang kamu harus tahu itu adalah menentukan to be, ya. To be-nya itu ditentukan dari mana? Tensesnya. Maka kamu harus lihat kamus atau cari tahu tensesnya apa. Ya. Kita tahu tensesnya apa dari kata kerja. Ya, dari kata kerja. Nah, kalau ini cleans ada s, oh berarti present tense, ya. Cleaned pakai kata kerja kedua berarti past tense. Is ada ing, cleaning ada ing berarti present continuous. Has pakai kata kerja ketiga, oh berarti present perfect. Jadi kamu harus tahu tensesnya. Setelah itu kamu tahu to be apa yang mau dipakai. Tapi ingat juga ini tadi ya. Kalimat aktif, kenali subjek, kenali kata kerja, kenali objek. Setelah itu rubah objek menjadi subjek. Nanti subjeknya menjadi objek. Ya, helping verb jangan lupa. Seperti has, will, itu helping verb. Ya, kalau ada nanti could, would, boleh. Itu juga namanya helping verb. Itu juga harus dipakai. Nah, yang ketiga, ya ini kata kerjanya harus bentuk ketiga atau past participle. Jangan lupa tadi, jangan lupa tadi to be. To be-nya harus dipakai ya. Oke. Nah, kamu boleh pelajari nanti lagi lebih lengkap. Kemudian di sini kita ada latihan change. Rubahlah kalimat berikut ke dalam bentuk pasif. They cancel all flights because of fog. Ya, ini yang mana? Subjek, mana kata kerja, mana objek, kemudian tensesnya apa? Tensesnya tadi lihat dari kata kerja. Oh, ini kata kerjanya bentuk pertama, berarti tenses ya. Kemudian ini nomor 2. Ada are, ada building, ing berarti tensesnya adalah continuous. Ada have, ada change. Yang ada have tadi tenses apa? Nah, yang nomor 4 makes, ada s, tenses apa? Nah, kamu harus tahu dulu tenses. Kemudian kamu boleh gunakan to be yang tepat. Oke. Mem harap anak-anak Mem sekalian bisa paham dan selamat bekerja. Thank you. See you soon.